Ayyuhal hadirun, as'adakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah agar titipan iman yang Allah taruh di dalam hati kita, dalam jiwa kita, di dalam dada kita ini dikuatkan oleh Allah. Dikuatkan iman tersebut oleh Allah dalam diri kita beserta keluarga kita, sehingga suatu saat jika waktu sudah tiba, malaikat maut menjemput kita dengan berbagai cara yang telah dirahasiakan oleh Allah. Saat itu kita berharap, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirkan kami semua dengan akhiran yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin asadakumullah. Kita berduka saudara-saudara kita di Pulau Sumatera mendapatkan musibah, dan mungkin juga di daerah-daerah lain yang belum terdengar kabar beritanya. Hadirin asadakumullah. Allah sampaikan dalam banyak uraian ayat dalam Al-Quran. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga jelaskan dalam banyak penjelasan hadis-hadis beliau yang diterangkan oleh para alim ulama kita dalam kitab-kitab hadis yang ada. Hadirin asadakumullah. Jika kita lihat dalam perspektif Islam, bahwa banjir yang terjadi dengan berbagai macam fenomenanya itu pun adalah sebuah musibah, sebuah bencana yang telah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi bukti, kita yang menjalankan takdirnya, kemudian kita menyaksikan bahkan sebagian saudara-saudara kita mengalami musibah tersebut. Hadirin asadakumullah. Spesial untuk banjir, ayyuhal hadirun asadakumullah, tentu kita perlu lihat bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu juga pernah mengalaminya. Saat itu kurang lebih 5 tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu beliau berusia 35 tahun, banjir menerjang kota Mekah. Ka'bah hancur, diterjang banjir, kemudian harus direnovasi kembali. Hadirin, maka terjadi perselisihan ketika kabilah-kabilah Mekah yang begitu banyak, semuanya merasa sangat berjasa, turut andil dan berhak untuk meletakkan Hajar Aswad, batu yang dimuliakan di zaman itu, di tempatnya semula. Dalam sejarah tercatat kurang lebih hampir 4-5 hari begitu geger, kemudian juga perselisihan hampir terjadi karena siapa yang paling berhak meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Kemudian sejarah pun mencatat dengan peristiwanya yang kita bisa sama-sama pelajari dalam sejarah, maka Rasulullah terpilih dengan al-aminnya, dengan predikat kejujuran yang disematkan oleh beliau, dibuktikan dalam sejarah, diyakini oleh semua orang, bahkan diakui oleh semua pihak. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Hari-hari ini kita juga mengalami hal yang serupa meskipun tidak sama. Kalau kondisi di Mekah adalah cekungan, dan mungkin juga kondisi di daerah Pulau Sumatera yang sekarang terkena bencana pun ada yang sama, tapi pun juga kita melihat bahwa air itu mengalir bersama lumpur, bersama tanah, bersama kayu dari daerah atau dari tempat yang tinggi, dari perbukitan, dari pegunungan. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Bagaimana kita melihatnya? 1996 seorang ahli etik menulis sebuah buku namanya
Larry Rasmussen, beliau menulis sebuah buku yang diberi judul Ethic Community Ethics, ya. Earth Community Earth Ethics. Beliau menulis buku dan memprakarsai sebuah komunitas dunia, komunitas bumi, yang kemudian dengan kesimpulan beliau mengatakan bahwa bumi saat ini, jadi sejak sekitar 1996, beliau menyatakan sudah tidak mampu lagi melakukan perbaikan untuk dirinya. Bumi telah mengalami kelemahan-kelemahan karena perkembangan kemajuan dan teknologi. Maka beliau mengajak melihat dari pandangan etika dan dari pandangan agama serta dari pandangan moral yang ada, yang beliau pahami, untuk kemudian mengingatkan, menyadarkan kembali kepada manusia agar menjaga bumi. Ayolah hadirun asadakumullah. Dalam Islam, ekologi tidak terpisah dengan kewajiban seorang muslim dalam menjaganya. Banyak ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, pun hadis yang yang baginda Nabi Muhammad jelaskan dalam oren-oren beliau, bahwa tugas seorang muslim itu bukan sekedar mencari rezeki, tapi tugas seorang muslim itu juga merawat bumi. Merawat bumi bagian dari kewajiban yang sama dengan kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban berpuasa, kewajiban menegakkan kebenaran, keadilan, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Islam dari awal, ayyuhal hadirun asadakumullah, sudah menyatukan antara usaha-usaha lahiriah, usaha-usaha batiniah untuk menjaga ekologi, untuk menjaga alam, mendamaikan bumi, menjaga kelestariannya, sehingga terus memberikan kemanfaatan bagi anak cucu kita semuanya. Ayolah hadirun asadakumullah, banjir yang pernah terjadi di zaman Nabi kemudian mengakibatkan munculnya, terpilihnya Rasulullah sebagai pemimpin saat itu. Rasulullah sebagai pencerah, sebagai pemersatu, karena beliau tidak angkat sendiri batu Hajar Aswad tersebut, tapi beliau panggil perwakilan-perwakilan dari kabilah-kabilah yang ada untuk bersama-sama mengangkat dengan sorban yang beliau hamparkan. Masya Allah, kita ambil pelajarannya di sini ayolah hadirun, bahwa Rasulullah Muhammad SAW, beliau menjadi seorang pemimpin yang bijak, seorang pemimpin yang mengawali karir kepemimpinannya dengan kejujurannya, bukan dengan keculasan, bukan dengan kebohongan. Seorang pemimpin yang bisa mempersatukan umat dari perceraian yang mengancam. Seorang pemimpin yang bisa menjadi suri tauladan, sehingga suri tauladan itu menggerakkan hati-hati semua yang ada untuk bersatu, bahu-membahu, menjaga kerukunan, menyadarkan akan pentingnya lingkungan. Ayolah hadirun asadakumullah. Ternyata kalau kita lihat dari sejarah ini, meskipun ini terjadi sebelum kenabian, tapi para alim ulama sepakat apapun yang dilakukan Rasulullah sebelum maupun sesudah kenabian itu adalah uswatun hasanah. Ayolah hadirun asadakumullah. Solusi yang mungkin jarang kemudian kita pikirkan dari sekilas cuplikan sejarah tersebut adalah kehadiran seorang pemimpin. Ayolah hadirun asadakumullah. Dalam banyak riwayat Rasulullah menjelaskan bahwa musibah-musibah itu tidak akan pernah Allah turunkan kecuali karena dosa-dosa, karena kemaksiatan, karena orang-orang sudah jauh dari ajaran Allah. Kita tentunya ayolah hadirun juga melihat bagaimana dulu kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad
kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan kita, orang-orang yang sudah beriman? Apakah cukup dengan keimanan kita ini menyelamatkan? Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dari ayat ini jelas ayyuhal hadirun asadakumullah, sebab dari turunnya azab, turunnya musibah adalah karena jauhnya sebuah komunitas, sebuah negara atau mungkin masyarakat dari ketakwaan kepada Allah. Mungkin kita bertanya, ketakwaan apa yang dimaksud? Iman sudah, sholat sudah. Ini ayyuhal hadirun asadakumullah yang perlu kita pertegas, bahwa ketakwaan itu bukan sekedar sholat di masjid, bukan sekedar ngaku iman ber-KTP Islam, tapi ketakwaan itu juga kesadaran kita untuk menjalankan prinsip-prinsip yang diwajibkan oleh Islam, oleh agama kita. Prinsip kejujuran, prinsip menjaga lingkungan, prinsip tidak mementingkan kepentingan pribadi, prinsip menjaga syahwat, prinsip untuk menolong orang, prinsip untuk tidak dolim terhadap sesama, prinsip untuk menjaga agar tidak korupsi, prinsip untuk selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memikirkan hal-hal yang lebih maslahat terhadap umat, bukan sekedar mementingkan kepentingan sendiri, pencitraan, dan apalagi hanya untuk mengeruk keuntungan dan mengumpulkan harta demi harta, tumpukan demi tumpukan yang ada di rekening, investasi demi investasi yang di mana-mana tempatnya. Ayyuhal hadirun asadakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diingatkan, kita enggak selamanya di sini. Kita diingatkan oleh Allah. Allah akan panggil kita. Allah akan mintai pertanggungjawaban kita ketika kita ada di dunia ini. Islam itu bukan hanya merintahkan kita untuk melakukan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, haji bila mampu, berzakat, berderma, bersedekah. Tapi Islam juga memerintahkan agar kita jujur, agar kita menjaga lingkungan, agar kita tidak terlalu gemar menumpuk-numpuk harta sampai menghalalkan segala cara, merugikan orang lain. Ayyuhal hadirun asadakumullah, inilah takwa. Gara-gara ada segelintir orang yang kemudian hawa nafsunya mengalahkan keimanan yang mungkin ada dalam hatinya, keinginan untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya mengalahkan kesadaran dia akan keberadaan sebagai seorang muslim yang harus menjaga keamanan lingkungan, sehingga melakukan hal-hal yang merugikan, menebang hutan dengan sembarangan, izin tidak sesuai dengan praktek, tidak memperhatikan kepentingan ekologi, tidak memperhatikan nasihat-nasihat dari para ahli. Bencana demi bencana terjadi seakan tidak diprediksi, padahal prediksi banyak sekali. Seakan menyalahkan alam, padahal sebenarnya perilaku manusia yang lebih dari kejadian alam. Sebagaimana disampaikan oleh para peneliti tadi, bahwa biasanya alam semesta bumi kita ini bisa memperbaiki dirinya sendiri, tapi karena perbuatan manusia yang imannya tidak sampai pada ketakwaan, imannya hanya menjadi sekelumit ruang di hatinya, tidak menjadi secercah cahaya yang menerangi kanan kirinya, yang memberikan kemanfaat bagi masyarakat kanan kirinya. Maka yang demikianlah yang kemudian menjadikan bumi kita ini rusak, bumi kita ini hancur. Ayyuhal hadirun asadakumullah, dari mana mulainya? Tentu dalam ajaran Islam kita selalu memulai ibda' binafsik. Kita selalu mulai dari diri kita.
Kita selalu mulai dari kesadaran kita, dari kesadaran yang paling kecil. Misal membuang sampah pada tempatnya. Masya Allah. Ini kalau kita rutin sholat 5 waktu, bahkan di masjid tidak pernah ketinggalan, tapi kemudian membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya, tentu ini menunjukkan bahwa ketakwaan itu belum ada. Yang dimaksud walau anna alal qur'an amanu wattaqau inilah yang harus kita buktikan dalam keseharian kita. Kalau ada orang buang sampah sembarangan kemudian kita diam tidak mengingatkan, itulah yang menjadi penyebab rahmat, keberkahan tidak diturunkan oleh Allah dari langit, tidak dimunculkan dari bumi. Hujan yang turun dari langit menjadi kebanyakan, seakan kebanyakan, padahal hujan sudah diprediksi, sudah diperkirakan, sudah ditakdirkan yang terbaik oleh Allah. Tapi karena kerusakan dibuat oleh tangan ulah manusia, tangan dalam artian kekuasaan. Hanya orang-orang yang punya kuasa yang mampu melakukan kerusakan begitu besar. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Maka kita mulai dari diri kita. Kita siapkan. Kalau suatu saat Allah titipkan kekuasaan dalam diri kita, maka kita harus tolak hawa nafsu yang menginginkan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kalau kemudian kita menginginkan seorang pemimpin yang ada, maka kita harus jeli. Kita pilih pemimpin yang ada takwanya, yang berpihak kepada alam, yang track recordnya baik, yang kira-kira takut pada Allah. Bukan sekedar yang menjanjikan halal yang mungkin baik, tapi ketakwaannya tidak terbaca, sholatnya tidak terlihat. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita. Berikutnya tentu keluarga kita. Ayyuhal hadirun. Keluarga kita harus kita tanamkan untuk menjaga kebersihan, menjaga lingkungan. Ini berkesesuaian dengan perintah Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Ayolah hadirun, berikutnya apa? Kita siapkan anak cucu kita untuk menjadi penerus bumi, menjadi pemimpin-pemimpin di zamannya, dengan menguatkan iman, Islam dan ihsan di dalam dirinya, dalam kehidupannya. Karena kita belajar di sekelumit sejarah tadi yang terjadi di zaman Nabi, bahwa yang akan mampu dengan skala besar, dengan kekuatan penuh menjaga lingkungan, kemudian mengembalikan bumi bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya, adalah seorang pemimpin. Ayolah hadirin asadakumullah. Semoga khutbah singkat ini menyadarkan kita bahwa janji Allah akan turunkan rahmatnya, Allah akan turunkan berkahnya dari langit. Bahkan Allah akan munculkan dari bumi manakala kita menjaga keimanan, keislaman, ketakwaan kita dalam diri kita, dalam keluarga kita, kanan kiri kita, masyarakat, bangsa dan negara kita. Dan kita sesuaikan apapun yang kita lakukan dengan prinsip-prinsip yang sudah kita yakini dan dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Barakallah li walakum bima fi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu wasamiul alim. Wa qur rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin.